Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel CJ TV. Oke guys, hari ini aku akan ngebahas isu di Malas ini sangat-sangat panas. Ya, tak habis-habis masalah pendatang asing. Dan baru-baru ini aku terserempak video orang tempatan. Dan video tersebut, statement tersebut menarik untuk aku ulas ataupun aku reaksi. Jadi lebih kurangnya seperti ini. Aku pun bertanya-tanya, mungkinkah para majikan ini sengaja memanggil pihak imigrasi ataupun pihak berwajib untuk melakukan operasi di saat bangunan itu akan siap. Jadi sengaja dipanggil untuk membuat satu operasi biar majikan ini tidak membayar gaji pendatang asing ataupun pekerja asing yang tidak mempunyai dokumen. Jadi aku juga ada istilahnya tuh terfikir seperti itu, mungkinkah ini benar. Jadi oke, kita simak dulu videonya. 1, 2, 3, play. Pendatang asing tanpa izin memang satu masalah, tapi itu bukan punca yang sebenarnya. Punca yang sebenarnya adalah ejen, orang tengah dan orang atasan serta tangan-tangan yang melindungi golongan ni. Itulah punca sebenarnya. Sebab tu bila kita tengok kes ada serbuan dekat tapak-tapak pembinaan, itu semua yang dah nak siap. Diorang dah tahan gaji 4-5 bulan, diorang panggil imigrasi untuk tangkap. So diorang tak payah bayar gaji. So tahan je sebulan 2, panggil pes baru, siapkan kerja tu, lepas tu tak payah gaji lagi, panggil untuk serbuan lagi. Ulanglah cycle tu sampai habis. Ada demand, ada supply, dan demand akan protect supply ni untuk make sure the demand cukup. Itu je benda je. Saya bercakap ni bukan sebab saya doktor semata-mata, tak. I'm a concerned citizen. Saya warga negara yang prihatin. Saya nak duit cukai saya digunakan secara efektif untuk membangun negara ni, bukannya untuk terbazir dekat golongan yang tak sepatutnya. Macam video sebelum ni saya dah kata, pendatang asing tanpa izin, spesifik pendatang asing tanpa izin. Janganlah pukul rata warga asing semata-mata. Ia adalah masalah kepada mana-mana negara sekalipun. Cuba kau bagi contoh satu negara yang ada polisi yang baik untuk pendatang asing tanpa izin. Mesti tak ada, sebab semuanya ada masalah dengan pendatang asing tanpa izin. Tak kisahlah benua mana sekalipun. Saya bagi contoh mudah lah. Kita tengah makan kat kedai, tiba-tiba orang kedai tu kata, "Bang, meja sebelah ni tak bayar lagi. Abang kena bayarkan." Aku pula yang kena bayar? Siapa yang ajak dia makan? Bajet siapa nak kena bayar tu? Aku ke kena bertanggungjawab dia tak bayar? Satu lagi contoh, kita ajak orang makan, tiba orang kedai tu kata, "Bang, meja sebelah ni tak bayar lagi." Tak apalah, memang saya yang ajak dia. Saya tak kenal dia, tapi saya yang ajak dia. Saya dah ada bajet dah untuk dia. Faham tak contoh macam tu? Kejahilan undang-undang dan juga prosedur bukan salah kerajaan, tapi salah kita sendiri. Hanya kerana kita tak tahu benda tu wujud, tak semestinya benda tu tak terpakai. Kalau kau nak samakan dengan rakyat Palestin, tak boleh, sebab itu isu tak sama. Yang pertama, umat Islam wajib bantu rakyat Palestin walau apa cara sekalipun. Yang kedua, sekiranya jadilah kerajaan nak bawa masuk rakyat Palestin ni, mesti ada perbincangan di peringkat Dewan Rakyat, di peringkat Kabinet, dan juga ada bajet-bajet khas yang telah diperuntukkan untuk mereka. Mungkin tak banyak, tapi ada. Dan juga pelaksanaan itu akan diperhalusi oleh agensi-agensi yang berkaitan. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Sumber Manusia, dan macam-macam lagi lah. Sebab tu aku kata, prosedur tu wujud, tapi kita je yang tak tahu, walaupun mungkin tak bincang lagi. Tak kisahlah warga negara mana sekalipun, tanpa izin tetap tanpa izin. Dan sekiranya anda menggunakan perkhidmatan kerajaan, tolong bayar dengan harga yang sepatutnya. Itu je lah, okay? Bye. Oke, itu adalah satu video dari orang tempatan. Apakah benar, apakah mungkin para majikan-majikan ini ada yang majikan nakal, yang sengaja mengambil pekerja asing tanpa dokumen, yang nggak mempunyai permit kerja, disuruh bekerja, sedangkan kalau bangunan sudah mau siap, sudah mau selesai, dia panggil pihak imigrasi, pihak berkuasa untuk membuat satu operasi penangkapan biar para majikan ini tidak membayar gaji. Jadi kalau ini benar-benar ada niat seperti ini adalah sangat-sangat memalukan, sangat-sangat biadab. Jadi tidak berperi manusia. Tapi aku sendiri tidak tahu apakah ini benar-benar terjadi ataupun enggak, ataupun cuma kecurigaan. Jadi kita nggak tahu. Jadi aku sekali lagi berpesan buat teman-teman. Terkadang banyak teman-teman khususnya dari Indonesia, kalau niat datang ke sini betul-betul ikut agen, tapi kadang agen itu menipu, katanya bisa membuat permit, bisa ada kerja di sini, tapi kalau sudah masuk ke Malaysia, kerja nggak ada, majikan nggak ada. Jadi aku sekali lagi sarankan hati-hati untuk mendapatkan agen, jangan sampai ketipu. Jadi sangat-sangat miris kalau memang yang dikatakan abang ini benar, sangat-sangat biadab, karena sengaja mempekerjakan warga asing, pendatang asing. Kalau bangunan sudah mau siap, mereka panggil pihak imigrasi untuk membuat satu operasi tangkapan. Jadi sengaja biar tidak mengeluarkan uang banyak menggaji mereka. Jadi kalau mereka sudah kena tangkap,
otomatis pihak majikan nggak akan membayar gaji mereka karena mereka sudah kena tangkap. Jadi dengan cara-cara licik majikan-majikan yang nakal, tapi sama ada ini benar atau enggak kita nggak tahu, dan kita perlu punya rasa curiga ataupun perasaan yang seperti abang ini bilang. Dan pendatang asing ini memang tak habis-habis di Malaysia, karena yang abang tadi katakan bukan hanya salah pendatang asing yang ada di Malaysia, tapi kesalahan itu agen, orang tengah, dan orang atas. Kalau nggak ada agen, kadang agen ini mencari pendapatan, mencari uang, nggak tahu lah, yang penting dapat bekerja, dapat orang dibawa masuk ke Malaysia, ada kerja, nggak ada kerja, ya udah janji masuk saja. Jadi di sini nanti terlantar, otomatis nggak punya kerja, nggak punya permit, nggak bisa membuat permit karena masuk secara melancong. Jadi akhirnya mereka ini dapat memutuskan untuk nggak mau balik kampung, tapi bekerja di Malaysia tanpa dokumen atau tanpa permit kerja, guys. Jadi ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Sekali lagi, hati-hati memilih agen untuk masuk ke Malaysia. Dan sekali lagi buat teman-teman, hati-hati, karena untuk program RTK sudah habis, program ini sudah habis. Jadi pihak imigrasi, pihak berkuasa Malaysia akan gencar-gencar memburu parti yang tidak mempunyai dokumen. Seperti yang di video-video viral di TikTok dan lain-lain, memang polis Malaysia, imigrasi Malaysia tengah gencar-gencar untuk membuat satu operasi menangkap parti yang nggak punya dokumen di Malaysia ini, guys. Jadi itu saja bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga nggak ada lagi teman-teman kita yang kena tangkap. Dan yang nggak punya dokumen, silakan Anda balik dan masuk ke Malaysia secara resmi, ada permit kerja dan lain. Oke, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pedot.